Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang, bisik doa malam sunyi agar hatimu senang. Shalom saudara-saudaraku yang diberkati Yesus Kristus. Salam sukacita. Saat ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Judul renungan kita hari ini ialah Allah menjanjikan kepada kita hati yang baru. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami butuhkan kuasa Roh Kudus-Mu, kiranya hadir saat ini menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mendapatkan kekuatan iman lewat kebenaran firman yang akan kami pelajari saat ini. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita hari ini diambil dari Yehezkiel pasal 36 ayat yang ke-26. Firman Tuhan berkata, "Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat." Saudaraku, orang-orang muda khususnya tersandung atas frase ini, hati yang baru. Mereka tidak tahu apa artinya. Mereka mengharapkan suatu perubahan istimewa terjadi dalam perasaan mereka. Inilah yang mereka sebut pertobatan. Atas kesalahan ini, ribuan orang telah tersandung ke dalam kebinasaan karena tidak mengerti ucapan, "Kamu harus dilahirkan kembali." Ketika Yesus berbicara tentang hati yang baru, yang dimaksudkannya ialah pikiran, hidup, seluruh kehidupan. Untuk memperoleh perubahan hati berarti menarik segala kasih sayang dari dunia ini dan mengikatkannya atas Kristus. Memperoleh hati yang baru berarti memperoleh pikiran yang baru, maksud-maksud yang baru, segala pendorong hati yang baru. Apakah tandanya suatu hati yang baru? Suatu kehidupan yang berubah. Di sanalah kematian setiap hari dan setiap jam kepada egois dan kesombongan. Kemudian satu roh kemurahan hati akan dinyatakan, bukan secara tidak beraturan, melainkan terus-menerus. Akan ada suatu perubahan sikap yang tegas dalam tingkah laku, dalam perkataan dan perbuatan terhadap semua orang dengan siapa engkau berhubungan, bagaimanapun caranya. Engkau tidak akan membesar-besarkan kelemahan mereka itu. Engkau tidak akan membuat mereka dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Engkau akan bekerja di jalan Kristus. Gantinya membukakan dan mengedarkan kesalahan-kesalahan seseorang kepada orang-orang lain. Engkau akan mengerahkan segala usaha yang paling sabar untuk menyembuhkan dan membebat. Seorang yang bersemangat kejam tidaklah berakhlak. Kasar, ia tidak rohani. Ia tidak memiliki hati kemanusiaan, melainkan hati yang tidak bisa dikesankan seperti batu. Satu-satunya pertolongan baginya ialah jatuh di atas batu karang dan dihancurkan. Tuhan akan menaruh semua orang yang demikian dalam kuali peleburan, menguji mereka dalam api seperti emas diuji. Apabila ia dapat melihat petanya sendiri dipantulkan di dalam mereka, ia akan memisahkan mereka. Agama Kristus haruslah memiliki segenap kehidupan dan mengerahkan tenaga dan kuasa kepada segala daya kita, memperbaharui, membersihkan, dan menghaluskan. Dinyatakannya dirinya tanpa suatu pertunjukan dan perkataan-perkataan yang tinggi, melainkan ditunjukkan dalam kehidupan yang saleh dan tidak bersifat mementingkan diri. Kuasa Allah sajalah yang dapat mengubahkan hati batu kepada hati kemanusiaan. Karena Tuhan Yesus memberkati kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, petunjuk firman saat ini kiranya boleh membekali kami hari ini, sehingga kami boleh berkarya bagimu. Apapun tantangan di depan kami percaya Engkau adalah pelindung kami. Engkau akan menuntun kami kepada kemenangan, dan kami boleh lewati setiap tantangan dengan satu kepastian bahwa Tuhan selalu memberkati kami, Tuhan selalu menyertai kami, dan Tuhan selalu meluputkan kami. Bapa Surgawi,
Kami mau datang kepadamu menyembah Engkau. Kami menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Bila kami akan tetap fokus untuk datang di hadapan takhta kasih karunia-Mu dan datang menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Berkati umat-umat Tuhan yang sedang bergumul. Berikan kekuatan iman bagi mereka. Mereka yang sedang dalam masa-masa yang sulit oleh karena mungkin terdampak dengan COVID-19. Berikan selalu kekuatan iman, berikan selalu jalan keluar, dan tetap dampingi mereka. Mereka yang terpapar, Engkau berikan pemulihan, berikan kesehatan, sehingga mereka akan tetap di dalam Tuhan. Mereka akan tetap berjalan dalam kehendak-Mu sambil menunggu kedatangan yang kedua kali. Kami serahkan kehidupan kami dan semua rencana kami hari ini hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.